Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luluk Ma'rufah, Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kompetensi pedagogi guru. 7 aspek yang kalian harus ketahui. Yang pertama adalah mengenal karakteristik peserta didik. Kita harus mengenal apa itu latar belakang peserta didik kita, di lingkungan rumahnya dia seperti apa, cara bicara dengan teman sekelasnya seperti apa. Kita harus mengetahui karakteristik peserta didik kita. Yang kedua, menguasai teori, menguasai belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Kita sebagai guru harus mengembangkan kurikulum mengikuti perkembangan zaman sekarang. Kurikulum seperti pembelajaran yang menarik, video animasi yang menarik. Yang keempat, kegiatan pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, pengembangan potensi diri pada peserta didik. Contohnya, sebelumnya gimana sih cara untuk memahami karakteristik pada peserta didik? Kita harus menjadi contoh teladan bagi peserta didik. Yang kedua, senantiasa mengevaluasi diri. Kita sebagai guru harus terus mengevaluasi kita salahnya ada di mana, kita kurangnya apa dalam mengajar. Dan yang ketiga, memahami lingkungan sekitar anak. Dengan memahami karakteristik dari segi lingkungan sekitar ini, kita bisa tahu perilaku anak di rumahnya bagaimana. Yang keempat, mengenali peserta didik lebih dalam. Contohnya, mendekatkan diri pada peserta didik dengan cara mengasih kasih sayang, memotivasi, mengasih support system, dan mengsugesti yang baik-baik, dan mengapresiasi apapun yang dilakukan anak tersebut. Karena dengan itu anak akan terdorong untuk mengembangkan potensinya. Aspek kompetensi pedagogi yang keenam adalah komunikasi dengan peserta didik. Sebagai guru, kita harus berkomunikasi dengan baik dengan peserta didik. Cara itu akan menimbulkan anak didik kita tidak merasa malu ketika kita bertanya, ketika kita melemparkan pertanyaan di saat pembelajaran, karena komunikasi kita dengan anak didik kita itu sudah terjalin dengan baik. Yang ketujuh, penilaian dan evaluasi. Lanjut soal yang kedua, jelaskan perbedaan dari istilah-istilah pendidikan berikut. Yang pertama, apa itu mendidik? Mendidik berkaitan dengan moral dan kepribadian. Contohnya, kita mendidik anak murid kita untuk berperilaku moral yang sopan terhadap orang yang lebih tua, mengucapkan salam ketika masuk maupun keluar rumah, dan memiliki kepribadian yang bagus. Yang kedua, apa itu artinya mengajar? Mengajar adalah berkaitan dengan bahan ajar dalam bentuk ilmu pengetahuan. Yang ketiga, apa artinya melatih? Melatih berkaitan dengan keterampilan atau kecakapan dalam hidup atau life skill. Contohnya, kita terampil dalam seni lukis, kita pandai dalam. Contohnya keterampilan lagi yaitu menulis dan membaca. Kita harus terampil dalam menulis dan membaca. Dan ketiga, kita harus terampil dalam kemampuan bahasa. Intinya, melatih adalah mencari potensi kita, apa kemampuan kita, di bidang apa kemampuan kita, dan kita harus mengembangkan potensi kita itu dengan cara melatihnya. Yang keempat, apa arti membimbing? Membimbing adalah berkaitan dengan norma dan tata tertib. Contohnya, guru berusaha membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Membimbing siswa agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka. Sehingga dapat ketercapaian itu, ia dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang mandiri dan produktif.
Itu saja sedikit penjelasan dari saya. Apabila salah kata, saya mohon maaf karena saya masih belajar dan terus ingin belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صل على النبي وتبسم بالنبي تبسم بالنبي تبسم اللهم صل عليه قلبي المطيب كلما صلى عليك وسلم ضاقت صوتك مغرما يا سيدي يا محمد صل عليه شافع الأمة بيدك الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الأمة يا ربي بجاه النبي أزح الأمة قمر سيدنا النبي قمر وجبير سيدنا النبي